yang namanya orang-orang tuh suka terobsesi untuk jadi full time investor. Padahal kalau menurut saya pribadi, idealnya ketika lulus kuliah, yang lebih tinggi itu harusnya adalah skill nyari uangnya. Bukan skill kita nemuin sama apa yang bisa one bagger dalam 1 bulan. Kalau saya mau bagi itu ada 3 skill. Pertama adalah skill making money. Skill making money ini gimana cara kita bisa membuat uang kita bertambah lebih banyak. Banyak cara. Satu, kita excellence di pekerjaan kita sekarang. Yang kedua, kita perbesar keran income-nya kita. Ya, terus kemudian yang kedua itu ada yang namanya skill saving money. Percuma kalau kita itu banyak uang, tapi yang keluar juga habis, beli sepatu lari 4 juta, misalnya beli kopi 50.000 setiap hari. Penghasilan itu kalau bisa terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama adalah kita sebagai employee atau karyawan. Saya pribadi karyawan, dosen ini kan karyawan dari suatu yayasan gitu kan. Gaji lah ya. Digaji, dapat gaji. Nah yang kedua adalah self-employed. Self-employed itu artinya kita bekerja secara mandiri. Nah yang ketiga ini... Hai kawan Visto, bertemu lagi di Investtalk All About Investment bersama saya Sandra. Kali ini kita akan bahas tema tentang cara hasilkan uang 100 juta untuk teman-teman di sini yang umurnya di bawah 30 tahun. Nah, tamu spesialnya itu adalah langsung aja ya, Pak Dodi Prayogo. Halo kawan Visto, halo juga Mbak Sandra. Halo, baik Pak kabarnya? Baik, luar biasa. Iya. Nah, Pak Dodi ini terkenal di YouTube dengan Dodi berbicara tentang investasi. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang pengen belajar pertama investasi dan apalagi masih muda, kita akan gali dengan bersama Pak Dodi di sini ya. Oke, siap. Mungkin langsung aja. Nah, Pak Dodi mungkin sebelum lanjut bicara tentang investasi, bisa nih kegiatannya apa Pak untuk sekarang nih? Backgroundnya. Jadi halo teman-teman, halo kawan Visto juga, senang bisa di sini dari Surabaya. Nah, dari saya sudah diperkenalkan, saya dari Surabaya ke studio di sini. Jadi sebenarnya saya itu pekerjaan full time-nya adalah dosen, dan dosennya itu banyak yang menyangka itu mungkin dosen di ekonomi. Iya, dosen finance ya. Dosen finance, iya tapi saya dosen teknik sipil di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Dan karena itu pekerjaan full time, otomatis konten kreatornya ini pekerjaan yang bisa dibilang part time ya. Tapi makin lama makin jadi full time. Jadi full time ya, karena ada ya satu dan lain hal juga ya. Maksudnya konten-kontennya ternyata banyak, masih ada yang nonton, kemudian ada beberapa yang mungkin kolaborasi atau mau ngajak ngobrol gitu ya. Setelah itu basically ya saya jadi bapak gitu ya, seorang bapak buat anak-anak dan itu aja sih. Sebagai dosen dan juga konten kreator. Nah, kenapa tuh Pak kontennya tentang investasi atau tentang finance? Kenapa bukan kan dosen teknik ya? Iya. Kenapa nggak bicara tentang pembangunan? Ini kan teknik sipil berkaitan dengan itu ya. Oke, good question. Kenapa orang teknik ngomongnya tentang keuangan? Iya. Dan sangat tertarik banget nih kayaknya tentang keuangan ya. Kebetulan saya pertama kali mulai investasi itu pada saat saya masih studi lanjut tahun 2013, jadi sekitar 11 tahun yang lalu. Nah, dari situ ternyata lumayan jatuh cinta sama investasi. Tapi sebenarnya kalau Visto 2013 itu usia saya 26 ya. Jadi sebenarnya agak telat sih usia 26 itu belajar investasi. Enggak, tidak ada yang kata terlambat ya untuk investasi. Jadi kawan Visto yang nonton ini yang masih kuliah atau masih awal mulai kerja, itu pasti lebih punya banyak privilege ya untuk mengenal investasi. Nah, di situ saya mulai belajar investasi dan langsung investasi sendiri karena memang mau nikah pada saat itu. Jadi pada saat saya studi lanjut tadi, saya menikah. Dan memang kalau kita hanya belajar investasinya untuk diri kita sendiri tanpa kenal ilmu apa-apa kan mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah ada orang, ada istri, ya kita harus mau nggak mau harus ada gregetnya untuk bisa mengenal investasi supaya nggak salah nuntun pasangan gitu ya, dan juga anak. Setelah itu lanjut lumayan tertarik di investasi, pertama kali belajarnya saham langsung ke instrumen yang high risk high return. 5 tahun lumayan berdarah-darah di pasar saham, jatuh bangun juga. Tapi dari situ dapat pembelajaran kalau memang investasi di saham itu nggak bisa instan, nggak bisa yang kita tuh belajar itu langsung tiba-tiba bisa langsung untung besar dan konsisten. Mungkin bisa sesekali, tapi untuk bisa konsisten tuh sangat amat susah ya. Dan perlu psikologis juga. Nah setelah itu 2018 mulai belajar instrumen investasi lainnya. 2019 saya ditugasi untuk mengajar satu mata kuliah di Pascasarjana Ekonomi Teknik, Engineering Economics. Di mana saat itu saya ingat ngajarin tentang interest rate
saya kasih contohnya kalau 7% tuh instrumen investasinya apa sih ke anak-anak. Iya. Dan kebetulan saya jelasinnya lumayan detail karena saya bukain nih akun investasi saya. Oh ini rate-nya sekian, belinya sekian, jatuh temponya sekian. Teman-teman mahasiswa tuh ada yang nyeletuk, Pak ini kalau seandainya Bapak upload ke YouTube bisa jadi bagus loh. Jadi sebenarnya saya thank you ke teman-teman mahasiswa angkatan itu yang pada akhirnya ngasih ide untuk saya upload di YouTube. Mungkin harus kasih royalti ke mereka. Iya benar juga. Dan mereka pun salah satu followers pertama juga di channel YouTube Dodi Bicara Investasi. Nah, kebetulan beruntung aja sih karena timingnya itu 2019 Oktober. Kita tahu COVID-19 Maret 2020. Dan kebetulan channel saya lumayan naik di beberapa video yang review aplikasi investasi. Karena pada saat itu kan orang-orang kan bingung mau buka aplikasi apa, nyoba aplikasi. Kebetulan saya nge-review beberapa aplikasi investasi dan salah satu atau salah duanya itu lumayan naik di situ. Jadilah sampai sekarang. Oke, iya pantesan saya lihat YouTube-nya Pak Dodi, lihat yang paling banyak viewernya, kok aplikasi semua ini yang paling atas. Jadi kalau misalnya makanan kan ada reviewer food vlogger gitu ya. Kalau misalnya gadget juga ada reviewer gadget. Ini kebetulan saya reviewer aplikasi investasi. Iya. Terus saham pertama nih apa nih yang dibeli? Saham pertama saya masih ingat 2013 tuh SSIA, Surya Semesta Internusa. Karena dulu ya saham bukan yang sejuta umat ya, biasanya kan pertama kali BCA. Benar, gitu ya. BCA, Big Bang. Iya, Big Bang. SSIA karena itu tadi background saya kan di teknik sipil, jadi saya nyarinya yang properti sama konstruksi waktu itu. Kebetulan SSIA waktu itu di properti industrial. Nah dari situ akhirnya coba-coba beli, cuman tidak sedalam itu analisanya. Oke. Jadi bukan asal ya coba beli aja tanpa analisa yang begitu dalam. Gitu. Beli karena sama-sama background yang sama ya. Background yang sama. Gitu. Itu lama berdarah-darahnya, 5 tahun. 5 tahun lumayan banyak berdarah-darah. Tapi ngapain? Didiemin aja gitu Pak? Jadi SSIA itu kalau nggak salah holding period itu juga cuman beberapa bulan ya waktu itu kan. Karena di awal investasi kan kita belum ketemu style yang pas seperti apa. Masih coba-coba Dari awal saya memang lebih tertarik ke arah fundamental daripada teknikal. Cuman saya tetap baca bukunya dan lihat-lihat. Waktu itu belum begitu, YouTube masih belum begitu banyak. Kebanyakan blog ya kan banyak. Kita baca-baca blog, ada blog yang teknikal, ada juga buku gitu ya di toko buku. Akhirnya memutuskan untuk fundamental karena lebih cocok aja sama stylenya. Dalam artian kan nggak mau terlalu di depan layar terus gitu ya. Cuman balik lagi fundamental ini ternyata tidak semudah yang orang kira gitu. Masalahnya dengan kita paham laporan keuangan belum tentu yang kita beli itu kita ngerti paham bisnisnya. Nah itu yang saya sering terjebak itu hanya pakai rasio-rasio. Kalau PE sama PBV-nya murah, maka otomatis saham ini murah. Kebanyakan kan seperti itu. Padahal ternyata murahan. Bisnisnya nggak paham, tapi dari rasionya, ROE-nya tinggi, NPM-nya tinggi. Tapi ternyata itu perusahaannya yang cyclical atau dapat penghasilan yang one off gitu ya. Cuman penghasilan sekali. Akhirnya jatuh di situ. Oke. Jadi karena nggak mempelajari lebih dalam, akhirnya jatuh juga. Itu ruginya unrealized apa direalized tuh waktu itu? Ada satu saham yang sempat rugi itu tahun 2000 berapa ya, 19 ya, sampai 200 jutaan pernah ada yang realize loss sampai 200 juta. Akhirnya cut loss dan itu salah satu yang terbesar pada saat itu kerugian. Karena kan setiap bulan kan ya coba untuk hidup menyisihkan uang dari hasil kerja dan sebagainya tambah besar. Ternyata salah tesis investasi dan ternyata perusahaannya itu ada masalah sama KPK dan sebagainya. Mungkin kalau saya sebutin nanti jadi tahu. Kawasan industrinya tuh lagi mangkrak. Itu akhirnya saya mengalami kerugian yang cukup besar karena dulu tuh sahamnya sempat harganya 10.000, 15.000. Sekarang tahu kan itu konglomerat juga gitu ya. Bagian dari konglomerasi juga. Nah sadarnya tuh biasanya suka telat karena denial kan. Ngerasa kalau ini pasti benar tesisnya, terlalu overconfidence juga. Terus akhirnya jual rugi. Nah dari situ saya belajar kalau kita investasi saham nggak cukup dari ngelihat rasio-rasio doang. Dari PR, PBV murah, ternyata murahan sahamnya. PR-nya mungkin pada saat lagi jaya-jayanya mungkin cuma 3 kali, 5 kali, PBV-nya 0,2 kali. Tapi ternyata di balik itu ada masalah. Kita yang mungkin kita nggak bisa forecast bisnisnya dengan baik. Padahal mungkin kita bisa lihat tanda-tandanya kalau memang dia dihargai murah karena ada satu dan lain hal. Itu sih. Iya. Jadi tetap harus pilih ya, kita jangan sampai kejebak sama saham yang murahan ya. Mending kayak Pak Lo Keng Hong ya, beli perusahaan yang wonderful company yang lagi
turun sesaat Turun gitu ya. sesaat, betul. Nah setelah itu berarti uangnya habis, terus belajar dulu dong, belajar lagi, mendalami lagi, baru investasi lagi. Jadi uangnya lumayan sempat berkurang, tapi untungnya secara overall portfolio itu returnnya pasti di bawah pasar. Cuman secara overall portfolio itu nggak membuat saya kapok gitu loh. Ya memang ada berkurang, tapi nggak sampai habis modalnya. Ya minusnya lumayan gede, cuman yang nggak sampai habis. Dari itu saya coba mulai membuat yang jadi lebih konservatif lagi. Jadi pemilihan sahamnya mulai dari yang benar-benar saya pahami, dan mulai dari, kalau dulu kan suka banget nyari yang second liner, third liner. Karena kan lebih cepat. Iya, karena ngerasa lebih murah. Ngapain sih beli saham big banks gitu ya? Karena big banks ini kan ya memang bisa aja murah, cuman lambat. Paling returnnya 15% setahun, dividen cuman kasih 3-5%. Tapi dari situ akhirnya saya balik lagi. Oh, mereka ini yang dapat cap sebagai blue chip, big banks gitu ya. Itu adalah saham-saham yang memang bisa sampai ke level itu karena kualitasnya bagus, teruji. Akhirnya pada saat pandemi kemarin 2020 kan sempat ujian lumayan besar kan. Portfolio saya waktu itu turunnya 46%. Wow, hampir jadi pas setengah ya. Hampir setengah pada saat itu karena semua saham turun. Nah dari situ saya coba mulai rombak. Ternyata ada beberapa saham-saham second liner, third liner saya yang ternyata karena dia nggak liquid, turunnya sedikit pada saat pandemi. Terus kita lihat kan saham-saham big banks kan terjun semua, saham-saham yang konglomerasi juga terjun semua. Beberapa saya switch. Nah di situ puncak saya lumayan kembali. Jadi beli saham-saham yang wonderful tadi, gitu, yang lagi murah ya. Yang lagi murah, salah satunya saham-saham big banks. Mungkin saya beli ada 2 saham big banks gitu ya pada saat itu, dan ada nggak BCA? BCA nggak ada. Atau saya kalau boleh sebut itu BBNI sama BBRI waktu itu. Tapi ketika kita beli pada saat COVID itu pun juga mungkin kalau teman-teman melihat sekarang kalau saya tahu ya bisa-bisa aja kan. Tapi pada saat itu ketika saya mulai beli BBNI itu sempat ARB 5-6 kali berturut-turut. Pada saat 2020 itu kan kita ingat ya waktu itu kan sempat 7%, setelah itu besoknya turun lagi 7%, 7%. Masih dibatasin waktu itu penurunannya, sampai waktu itu sempat ada trading hold, ya kan, di stop perdagangannya. Nah, akhirnya beberapa portfolio saya ada yang beggar, dan itu jadi momentum saya untuk semakin lebih melihat lagi kalau ternyata kualitas itu harus yang nomor 1 di atas daripada harga. Karena bisa jadi harganya murah, kualitasnya murahan, percuma kan, istilahnya kita beli barang yang jelek, ya memang sudah sepantasnya dihargai murah barang jelek tadi. Iya, emang dia murahan. Bener, nah yang beggar ini berarti dia yang wonderful company. Yang wonderful company. Yang lagi harganya drop ya. Akhirnya ada beberapa juga perusahaan-perusahaan lain yang second liner, third liner, khususnya di konstruksi, yang juga ada beggar juga. Itu karena memang gak banyak orang yang tahu. Market cap-nya mungkin di bawah 1 triliun gitu ya. Rendah ya. Rendah. Tapi karena saya di teknik sipil, nah itu biasanya saham-saham seperti itu awalnya nggak liquid, jadi setiap hari tuh ngumpulin. Tapi ketika kebuka value-nya, ke unlock value-nya, mendadak jadi liquid sendiri. Setelah retail mulai tahu, kemudian mungkin sudah naik, mungkin sinyal teknikalnya masuk, trader mulai masuk, tiba-tiba ada fund yang masuk, mendadak menjadi liquid sendiri. Intinya seperti itu. Oke, jadi apa ya istilahnya? Jadi COVID malah petaka yang membawa keberuntungan malah justru ya. Iya, jadi salah satu blessing in disguise lah bisa dibilang. Nah tadi Pak Dodi bilang ada saham karena yang third liner, tapi karena tahu bisnisnya tahu apanya nih? Karena sama-sama background. Ini kebetulan ada perusahaan kontraktor. Jadi kontraktor harganya ini turun lumayan banyak karena balik lagi biasanya perusahaan bagus yang di harga murah kan pasti ada sebabnya. Iya. Perusahaan ini menjadi pemenang salah satu tendernya di Jakarta zamannya zaman gubernur yang lalu. Jadi ini intinya adalah proyek Formula E. Nah, pemenang tendernya ini adalah kontraktor tertentu, dan diindikasi kontraktor ini menang tender secara tidak wajar, dan kemungkinan besar proyeknya susah untuk diselesaikan. Nah, tapi karena saya tahu, ini kan proyek cuma 50 miliar. Padahal misalnya kalau kita cek revenue-nya itu sampai 4 triliun. Bahkan kalau 50 miliar ini nggak ada sekalipun, perusahaan ini tetap bisa survive gitu ya. Walaupun dia nggak dapat. Tapi karena balik lagi, karena ada unsur politik, ketidakpastian, harga sahamnya tuh anjlok tuh nggak karu-karuan. Mungkin bisa turun 50% dalam 2-3 bulan. Nah setelah itu saya coba putuskan beli, ya sama awal-awalnya nggak liquid,
Tapi karena sudah tahu nama grup besarnya kayak gimana, juga terkenal di konstruksi, ya saya beli. Ternyata naik dan akhirnya bisa dapat kalau nggak salah paling tinggi 2%. jualnya to beggar lah 200% 200%. untungnya. Itu berapa Dalam lama? waktu kurang dari 1 tahun. 1 tahun. Oh, itu cepet sih ya. 200% 1 tahun ya beggar. Ya itu ketika proyeknya sudah selesai, Udah. Formula E sudah jalan, tiba-tiba Keluar. langsung naik sendiri. Oh. Dan kebetulan ke unlock value-nya lagi ketika dia juga terpilih sebagai salah satu pemenang tendernya di IKN. Kan dia juga ada ngisi di IKN bareng sama BUMN Karya gitu kan. Oh, bareng-bareng sama yang BUMN Karya gitu kan. Karena biasanya dia juga sering jadi subkontraktornya BUMN Karya. Iya, jadi proyeknya makin Kecipratan banyak gitu ya. Nah, itu sih salah satu pengalaman lah untuk beli perusahaan yang second atau third liner, tapi saya batasi hanya yang saya tahu. Jadi istilahnya tuh circle of competence kalau Warren Buffett cerita. Berarti kalau nggak tahu infonya, kita nggak bisa ngapa-ngapain dong ya? Opsinya adalah kita memperlebar circle of competence kita, atau ya kita stay di apa yang kita ketahui. Misalnya kayak industri tekstil, saya kan nggak tahu ya, saya nggak berani untuk melihat saham-saham tekstil. Ataupun misalnya industri chemical gitu ya, saham-saham chemical. Karena saya nggak tahu ya, saya nggak. Meskipun ada yang bilang ini murah, bagus, kalau saya belum punya waktunya untuk bisa belajar dengan detail, saya nggak akan masuk. Walaupun kita cari di news. Nah, masalahnya news itu tidak mencerminkan secara keseluruhan. Kan kebanyakan lebih ke arah isu ataupun berita-berita yang bisa jadi 3-4 hari kemudian nggak jadi gitu ya. Saya ingat banget tuh dulu ada news yang Elon Musk katanya mau investasi nikel di Indonesia, saham-saham nikelnya naik, ternyata nggak jadi, pindah kemana gitu. Terus nah, lagi. hal-hal kayak gitu yang coba saya hindari. Kalau dulu masih sering sih, kalau ada news apa, beli sahamnya. Kalau sekarang lebih ke arah lebih sabar aja, lebih sabar dan lebih coba verifikasi lagi seperti apa dan dampaknya apa sih ke perusahaan secara keseluruhan. Oh, gitu. Oke. Nah, ngomong tentang investasi, berarti Pak Dodi sendiri ini lebih ke nerapinnya ke diri sendiri tuh value investing atau tadi tuh apa circle investing? Oke, lebih ke arah value investing secara konsep besarnya. Jadi sebenarnya saya ada dua gaya investasi. Yang pertama itu saya punya portfolio saham. Jadi kalau portfolio saham itu memang pakai stylenya value investing karena lebih cocok aja sama stylenya. Beli saham bagus harga murah, atau kalau kayak bilang kan beli saham Mercy harga bajai gitu kan. Nah yang kedua, saya juga sisihkan satu portfolio untuk dollar cost averaging. Dan saya dollar cost averaging itu di reksadana saham atau reksadana indeks kalau kita bilang. Reksadana saham atau indeks. Nah itu istilahnya sisihkan uang setiap minggu, kemudian di top upin ke reksadana indeks. Kalian juga jadikan konten edukasi buat teman-teman yang masih belum berani untuk invest saham. Beraninya mau investnya di reksadana dulu. Sekalian jadi konten edukasi, sekalian buat saya investasi juga di style yang kedua. Tapi reksadana indeks ya? Indeks, bukan reksadana saham yang dikelola aktif. Dikelola aktif ya, oke. Nah itu caranya untuk ngumpulin berarti sebelum, nah ini balik lagi nih yang ke sebelumnya. Kan sempat rugi. Ya. Udah gitu dananya yang tersisa langsung ganti ke saham atau ada top up dana lagi nih? Ini yang mungkin sering banget orang itu suka salah ya. Yang namanya orang-orang tuh suka terobsesi untuk jadi full time investor, cepat-cepat jadi full time investor, keluar dari kerjaan. Iya benar, keluar dari kerjaan. Iya betul. Padahal kalau menurut saya pribadi, idealnya ketika lulus kuliah, yang lebih tinggi itu harusnya adalah skill nyari uangnya. Nah ya dengerin tuh. Skill nyari uangnya, bukan skill kita nemuin sama apa yang bisa one bagger dalam 1 bulan. Skill gitu nge-upgrade kemampuan kita ya, bener, value kita ya. Value kita. Jadi kalau kawan Visto, kalau saya mau bagi itu ada 3 skill. Pertama adalah skill making money. Skill making money ini gimana caranya kita bisa membuat uang kita bertambah lebih banyak. Banyak cara. Satu, kita excellence di pekerjaan kita sekarang. Yang kedua, kita perbesar keran income-nya kita. Ya, terus kemudian yang kedua itu ada yang namanya skill saving money. Percuma kalau kita itu banyak uang tapi yang keluar juga habis. Beli sepatu lari 4 juta misalnya, beli kopi 50.000 setiap hari. Terus mau pergi kemana itu juga percuma. Nanti gajinya misalnya 20 juta 30 juta meskipun masih muda, tapi pengeluarannya 18 juta
juta bahkan lebih karena pakai kartu kredit terus nggak sadar gitu misalnya. Jadi lebih besar pengeluaran sebetulnya. Lebih besar pengeluaran tapi nggak kerasa aja berasa, karena masih dicicil gitu ya. Nah yang ditabung juga nol gitu istilahnya tuh bahkan minus. Gak ada yang disisihkan. Nah yang terakhir barulah skill growing money. Jadi setelah tahu cara bikin uang, cara cari uang, tahu cara nyimpen uang, uangnya jangan ditaruh di bantal tapi ditaruh di instrumen investasi ataupun kalau misalnya punya bisnis ya masuk ke bisnis. Oke, walaupun masih kecil-kecilan gitu ya. Walaupun masih kecil-kecilan. Ada orang yang spesial banget, jago di di investasi, returnnya tinggi, tapi modalnya ternyata ya kecil, top up-nya nggak bisa banyak karena skill saving money-nya kurang, hidupnya hedon, ataupun dia juga gajinya gitu-gitu aja, jadi yang ditaruh cuma sedikit gitu. Nah itu yang juga salah. Ada juga orang hidupnya frugal, makan nasi, kerupuk, tempe, tahu gitu ya. Tapi ya nggak bisa invest karena penghasilannya mungkin dekat-dekat UMR gitu ya. Nah itu yang banyak tuh yang kesulitan gaji UMR tuh sulit investasi. Tapi emang secara logika emang iya. Jadi makanya harus cari sampingan yang lain ya. Skill making money. Itu skill yang orang-orang tuh sering lupakan. Jadi dia ngerasa kalau misalnya bisa investasi atau apalagi anak-anak sekarang Gen Z kan suka ke pasar-pasar yang bisa kasih naik 10 kali lipat di pasar sebelah gitu ya, di pasar kripto misalnya. Kepinginnya yang instan. Yang instan ya. Nyari misalnya gambar koin yang lucu-lucu gitu ya, misalnya gambar anjing atau gambar kucing gitu ya. Jadi beli karena kelucuannya itu ya. Bukan karena nilainya. Nah itu yang hati-hati, mentalitas instan tadi yang kita perlu hati-hati. Ya jadi emang Gen Z sekarang apa ya namanya ya, jadi mereka kesulitan berinvestasi sama making money juga. Making money mungkin dibilang ya bisa ya. Nah saving money-nya ini nih karena pengeluarannya godaannya mungkin terlalu banyak juga ya Pak ya. Betul. Sekarang ini kan kita hidup di zaman sosial media tapi benar. Sosial media itu kan sekarang data-data kita kalau kita bikin akun kan seolah-olah gratis. Padahal enggak loh, kalau kita bikin akun di sosial media itu ini adalah produknya. Jadi data apapun kita sudah disimpan. Setelah kita ngelihat ya berhari-hari kok kita nggak bayar ya, itu berarti kita produknya. Jadi kita dicari tahu apa aja tendensi kita, kita searching apa, kita sukanya apa, terus dikasih iklan yang sesuai dengan kita sehingga kita lebih mudah spending. Ataupun misalnya di aplikasi-aplikasi yang live shopping gitu misalnya. Dikasih ketika kita scroll tiba-tiba live shoppingnya sesuai yang kita mau dan dikasih promo pada saat itu supaya habit untuk membeli itu ada. Iya. Karena kalau kita lagi ngobrol gini itu bisa tiba-tiba muncul loh di IG kita cari apa gitu ya. Barang apa ya emang saking canggihnya. Tapi kalau ya itu berarti Pak ya, kalau kita nggak bisa nahan diri, kalau making money-nya nggak kuat, terus nggak bisa tahan diri ya udah percuma juga nggak bisa investasi juga gitu, yang nggak bisa investasi ya. Oke, berarti kalau Pak Dodi kemarin investasinya tetap disisihkan tiap bulan? Iya, setiap bulan selalu nyisihkan, ada yang saya sisihkan. Memang bervariasi karena saya kan, nah ini kebetulan kalau mau bicara making money ya, sedikit bicara making money. Boleh nih biar pada terinspirasi nih Gen-Z di sini. Saya biasanya suka dengan konsepnya dari buku Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki. Dia bilang penghasilan itu kalau bisa terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama adalah kita sebagai employee atau karyawan. Saya pribadi karyawan, dosen ini kan karyawan dari suatu yayasan gitu kan. Gaji lah ya. Digaji, dapat gaji. Artinya kita nukerin waktu kita ke perusahaan atau ke siapapun gitu. Nah yang kedua adalah self-employed. Self-employed itu artinya kita bekerja secara mandiri. Untuk kasus saya, selain saya dosen, saya jadi content creator. Nah artinya saya menukarkan waktu saya tetap harus nukerin waktu saya. Karena kalau saya nggak bikin video atau saya nggak datang gitu ya ke acara, misalnya diundang sebagai pembicara, ya uangnya nggak datang juga. Atau mungkin kalau dokter paginya praktek di rumah sakit, malamnya buka praktek di rumahnya sendiri, itu self-employed. Nah yang ketiga ini kita bicara bisnis. Kalau bisnis kita bangun tim yang kerja untuk kita. Cuman balik lagi bisnis ini lebih high risk juga, high return. Apalagi kita nggak paham ya. Apalagi kalau misalnya nggak paham. Dan yang terakhir, keran penghasilan yang terakhir adalah investasi. Jadi sebenarnya perjalanan saya dari 2013 ataupun sebelum itu ya salah satunya dengan rutin ngisi kuadran investasi, rutin membuat supaya returnnya juga tinggi. Saya juga coba nyari supaya kuadran-kuadran lain terisi. Gitu. Misalnya kayak dosen, content creator, terus juga sempat dulu sama partner kita ada bisnis jasa konstruksi, misalnya renov rumah, bangun rumah, itu juga ada. Nah dari situ nggak tinggi-tinggi banget, pasti ya beda sama teman-teman lain yang mungkin punya bisnis ataupun punya ekspor impor lah atau apa gitu ya. Tapi
saya seimbang di making money, saving money, dan growing money. Intinya seimbang gitu ya. Jadi saving money-nya mobil sudah 11 tahun nggak ganti. Wah, itu HP sudah mungkin gantinya baru 4 tahun baru ganti. Iya. Serusaknya aja ya. Serusaknya atau kalau saya sudah lemot gitu ya baru diganti. Baju juga nggak beli yang branded, ini paling cuma 100.000 gitu beli yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Dan nggak ada keterikatan dengan suatu brand tertentu gitu loh, harus punya barang yang brandnya ini atau harus punya sepatu ini gitu. Nah itu yang membuat pada akhirnya uangnya bisa dipakai buat investasi. Iya. Dan kalau seperti itu mungkin dalam waktu setahun tuh kita bisa capai 100 juta pertama kita nggak sih? Kalau balik lagi kalau misalnya memang ini udah kalau semuanya misalnya, ya keran kita siapkan, gaya hidup bisa kita tekan. Betul. 100 juta itu kan berarti kan kurang lebih sekitar 8 juta per bulan. Harusnya sangat bisa. Kalau seandainya memang semua kerannya jalan gitu ya. Apalagi kalau seandainya kita dapat privilege dari keluarga bisa menyekolahkan kita di universitas yang bagus, kita juga punya kepintaran gitu ya. Harusnya sih sangat-sangat amat bisa. Apalagi sekarang ini orang mudah terkenal lewat sosial media. Iya sih, betul. Jadi tiba-tiba yang nobody harus rajin bikin konten ya. Tuh, salah satunya yang tanpa begitu banyak modal adalah menjadi konten kreator. Gitu, nah, Pak Dodi ngomong konten kreator ya, itu sendiri apa ada tim? Dulunya one man show, jadi okay. yang ngatur-ngatur ini, ngatur kamera, ngatur apa, semuanya sendiri ngedit tuh belajar dari software editing dulu masih belum saya sekarang ada CapCut dulu pakai belajar Premiere Pro gitu belajar sendiri, editannya pun ya dulu sederhana gitu ya, belajar pakai OBS waktu itu sendiri, jadi basically one man show. Cuman 2022 ini saya lumayan beruntung banget ketemu sama manajer gitu ya. Nah dari sini karena manajer saya pinter banget, dia bisa membuat yang dulunya hanya konten panjang aja sekarang bisa posting di konten pendek, kemudian bisa kasih banyak-banyak ide, kasih banyak-banyak pengembangan sehingga bisa sampai sekarang ini. Jadi basically saya menjadi konten kreator ini banyak faktor beruntungnya. 2019 pas berapa bulan sebelum COVID, 2022 ketemu orang yang tepat gitu. Akhirnya bisa berkembang sampai sekarang. Iya, karena kan kalau bikin konten emang harus yang relate dan kita harus mikirin apa aja nih tema-temanya gitu kan. Iya. Belum lagi sama ada kerjaan utama itu kan sebenarnya cukup dan juga keluarga. Iya benar, ada keluarga. Nah, tapi pertanyaannya gini sekarang Pak Dodi, kalau misalnya kita bekerja, misalnya Gen Z kan pasti rata-rata udah pada ada yang udah bekerja gitu ya, atau umur 30-an ke atas. Nah, terus kita nggak bisa ada waktu misalnya konten creator nggak bisa, terus atau bisnis juga nggak ngerti. Paling salah satu alternatifnya adalah investasi ini. Iya. Nah, memungkinkan nggak? Berarti kan kita harus belajar dulu. Terus caranya gimana untuk kita bisa capai 100 juta pertama itu? Yang pertama adalah meskipun memang faktor making money ini penting juga, tapi kalau kita nggak biasain untuk mulai investasi, uangnya itu percaya saya kalau taruh di bank sangat gampang untuk bisa hilang gitu, karena sebegitu liquidnya, ngelihat apa gesek gitu ya, atau apalagi kalau punya kartu kredit. Nah dengan kita taruh di investasi, artinya kita sudah komitmen, ini uang saya memang sengaja saya sisihkan untuk saya investasikan, apapun itu investasinya gitu ya. Nah kalau menurut saya anak-anak sekarang ini sangat amat dimudahin. Dulu saya 2013 buka akun saham harus di Surabaya ada satu tower gitu, datang masukin aplikasi, dokumen isi 10 juta minimal batas itu, harus ngumpulin dulu 10 juta, setelah itu baru bisa kebuka. Sekarang bahkan ada yang sekuritas ataupun apapun ya, apert atau apa yang sama sekali nggak perlu ada saldo untuk bisa buka, ataupun 100.000 gitu ya sudah bisa buka. Reksadana pun sekarang 10.000 ada loh yang bisa mulai dari 10.000 rupiah tuh ada, dan ada juga beberapa reksadana tuh yang mungkin kasih pencairan tuh cepat banget, bisa hari itu juga atau satu hari kerja juga bisa ya, reksadana pasar uang biasanya. Nah kalau saran saya untuk anak-anak Gen Z, daripada uangnya hanya ditaruh di rekening itu kan gampang banget kita ngeliat sesuatu terus ngeliat saldonya masih cukup nih, langsung gesek, langsung kebeli. Nah itu yang kita memang harus sisihkan ke satu rekening investasi. Apapun itu bisa mulai dari reksadana dulu, misalnya reksadana pasar uang yang gampang-gampang gitu ya. Atau mungkin taruh di bank digital gitu ya, atau bank biasa konvensional. Ataupun misalnya kalau mau memang sudah siap mental, sisihkan sedikit ke saham. Saham ini memang saya yakin bukan untuk semua orang, tapi sayang banget kalau nggak nyobain belajar investasi saham. Karena dengan investasi saham, satu,
kalau memang sukses returnnya bisa jauh lebih tinggi. Iya. Yang kedua kitanya sendiri jadi belajar hal yang baru, ya. bisa ngerti bisnis tuh kayak gimana, dan mungkin ketika nanti kita akan bangun bisnis sendiri kita sudah fasih dengan laporan keuangan, model bisnis dan seterusnya gitu. Oke. Jadi tetap ya kalaupun mau berinvestasi ya emang harus pasain diri ya kita berinvestasi. Kalau emang nggak bisa keran-keran lain ini belum bisa kita buka gitu ya. Ya betul. Oke, terus untuk teman-teman di sini Pak kalau mau belajar yang tentang value investing, hal pertama apa tuh yang harus mereka pelajari? Oke. Yang pertama yang harus dipelajari itu bisa nggak sabar megang saham di hold sampai 1 tahun tuh bisa apa enggak, karena value investing itu percuma kita paham teorinya tapi kalau kita nggak bisa sabar, tangan kita gatel untuk mau jual atau kita suka terang kalau ngeliat satu saham-saham yang lagi naik atau apa, percaya deh apapun yang kita pelajari, karena ini pengalaman saya pribadi kan. Value investing, beli saham bagus, harganya murah, memang konsepnya seboring itu gitu ya. Nah yang membuat value investing ini istimewa adalah karena value investing kadang-kadang tidak bekerja setiap saat. Ada kalanya saham-saham yang kita beli pakai value investing ya lama, bisa tidur lama atau turunnya lama. Tapi di mungkin bulan ke-6 atau di 1 tahun pertama, di 2 tahun pertama tiba-tiba naik. Tapi ketika kita menunggu saham value investing tadi, karena memang yang kita beli ada perusahaan yang bagus, kadang-kadang kita masih dapat dividen gitu ya. Nah teman-teman, ini saya coba tantang aja kalau teman-teman sudah bisa dapat dividen 2 kali dari satu saham itu, berarti bisa sabar gitu ya. Saya ada satu saham tuh yang sudah terima dividen tuh 10 kali. 10 kali itu dalam artian 1 tahun kan bagi 2 kali ya. Ada satu saham yang bagi interim sama yang ini ada satu saham yang saya pegang sudah 10 kali bagi dividen. Wow, itu berapa tahun berarti? 5 tahun lah kurang lebih. Ya, jadi kalau teman-teman susah untuk sabar, memang value investing bisa jadi bukan yang pas buat teman-teman sekalian. Apalagi kalau pas lihat lagi minus gitu pasti tangannya kan gatel ya. Dan yang sering juga menjadi membuat tadi gatel tadi adalah kita misalnya punya 3 inceran nih, kita pilih 1, 2 yang lain ternyata terbang, yang satu yang kita pegang ini katanya enggak tetap murah terus ya. Akhirnya ini benar apa enggak analisa kita? Kita kok pilih yang ini, kok enggak yang ini? Di value investing sangat sering terjadi karena kita kan harus bisa seboring mungkin, selama itu untuk menunggu momentum yang pas ataupun menunggu kesempatan yang pas. Setelah kita beli, kita juga harus sabar menunggu sampai memang saham itu nyampai ke nilai wajarnya. Nah itu kadang-kadang anak muda itu saya nggak tahu stylenya bisa pas apa enggak, tapi bolehlah untuk dicoba gitu ya, atau mungkin silahkan juga punya beberapa rekening saham dengan style yang beda-beda. Mungkin ada yang mungkin dicoba dulu ya. Betul, ada yang satu rekening yang jangka panjang value investing, satunya mungkin kalau teman-teman suka trading gitu ya. Tapi jangan dijadikan satu. Jangan dijadiin satu ya. Karena bisa balas dendam, tradingnya kalah. Iya betul. Yang saham-saham big banks yang buat long term bisa diambil, ditarik untuk balas dendam tadi. Nah itu yang bahaya. Oke. Nah kalau selama pengalamannya Pak Dodi pernah nggak value investingnya terus cut loss gitu? Cut loss ya pasti ada. Ada. Berarti biasanya karena salah tesis atau salah analisa. Nah itu kan salah satu kemampuan yang harus kita punya, yang jangan sampai kita salah tesis gitu. Jadi idealnya value investing itu paling aman adalah kita beli saham yang benar-benar bagus, yang turunnya yang membuat dia punya value atau ada diskon karena pasar panik, itu ideal. Jadi misalnya kalau boleh sebut pada saat pandemi kemarin Big Banks, BRI, BCA, Mandiri, BNI, itu kan lumayan dalam ya. Turunnya lumayan dalam. Memang sih ada kredit macet, tapi kan kita tahu semua ketika ekonomi pulih bakal lancar lagi, ekonomi jalan lagi. Itu paling ideal. Tapi terkadang kan ada situasi di mana kita ada dana, kita mau invest, opsinya adalah antara kita taruh di cash atau kita coba cari lain yang bisa dibilang hidden gem yang lain atau mutiara terpendam lain gitu ya. Nah, kadang-kadang ada saham-saham di kondisi normal yang dia itu turun dalam karena satu sebab, misalnya cukainya dinaikkan gitu ya. Terus kita bikin tesis dong. Ini akan kembali ke nilai normal kalau situasinya A, B, C, D, E. Kalau seandainya misalnya cukainya tidak dinaikkan lagi, atau kalau seandainya cukai dinaikkan tapi brandnya itu punya kekuatan gitu ya untuk orang itu nggak pindah ke yang lebih murah gitu, ke barang yang lebih murah. Ataupun misalnya ada satu sektor yang ternyata harga komoditasnya lagi turun gitu ya. Kita punya tesis suatu saat nanti kalau supply dan demand-nya balik seperti semula, harga komoditasnya naik. Nah kadang-kadang analisa kita ini salah. Tapi kita ngambil resiko untuk investasi itu karena kita ngelihat
kalau ternyata tesis kita benar, maka kita bisa naik karena kita beli pada saat bad times, terus jual di good times. Kadang-kadang bad times itu lama banget, sehingga pada akhirnya fundamental perusahaan bisa jadi berubah. Ternyata orang-orang tadi yang dulunya suka sama produk itu karena memang kena isu atau mungkin isu boykot gitu ya, yang akhirnya membuat memang fundamental pada akhirnya berubah. Orang bisa menemukan produk lain yang bisa gantiin produk itu gitu ya. Dan itu kadang-kadang kita nggak masukkan di analisa kita pada saat awal-awal. Kita ngerasa kalau pasti akan berlalu badai ini, ternyata badainya nggak berlalu. Nah itu biasanya membuat saya rugi. Ada beberapa sih, tapi overall masih bisa ketutupan dengan saham-saham lainnya. Yang lainnya. Berapa lama tuh Pak biasanya? Sampai decision, ini udah nggak jalan nih. Biasanya harusnya idealnya setelah 1 atau 2 tahun kita sudah harus kasih keputusan ya. Maksudnya ini benar nggak sih tesisnya kita ya. Sampai 2 tahun ya. Tapi kadang-kadang kita kan suka punya ego ya. Ego kalau misalnya pasti benar nih. Nah ini yang kadang-kadang kita perlu dihumblekan oleh market. Ya kalau misalnya memang kita bisa salah gitu ya. Makanya kita harus selalu disiplin belinya di saat murah, ketika pada saat rugi pun ruginya gak banyak-banyak banget gitu. Oh iya, maksudnya kalaupun gak rugi kita risikonya minim ya, karena kita belinya udah di harga yang murah. Oh mungkin istilahnya kita belinya mungkin lihat margin of safety lebar ya. Yang lumayan lebar. Pada akhirnya saya ada juga beli perusahaan yang dengan margin of safety yang lumayan lebar menurut versi saya, karena punya tesis fundamentalnya akan tetap sama gitu ya. Tapi pada akhirnya lama-kelamaan fundamentalnya turun, kemampuan dia untuk nyetak labanya juga turun, yang membuat pada akhirnya jual rugi juga. Karena fundamental turun, otomatis nilai wajarnya turun, margin of safety-nya tidak selebar itu ternyata. Iya. Itu juga ada pengalaman 1-2 saham gitu ya. Tapi balik lagi kan kita lihat portfolio overall, selama portfolio overall-nya tetap tumbuh, dan juga dapat dividen, ya cukup happy lah. Dapat dividen ya masih ada return lah tiap tahun kita dapat ya. Betul. Walaupun harganya mungkin nggak kemana-mana. Harganya nggak kemana-mana. Gitu ya. At least kita coba biasakan untuk tracking performance portfolio saya. Biasanya saya pakai Google Spreadsheet. Nanti saya bandingkan sama IHSG. Selama bisa di atas IHSG 5-10%, saya cukup happy sih. Misalnya IHSG cuma tumbuh 5%, saya bisa tumbuh 15-20%. Itu oke. Mungkin ada teman-teman value investing lain yang bisa sampai 50% per tahun. Itu kan karena mereka memang punya talenta gitu ya. Kalau saya pribadi tahu kelemahan saya apa, saya juga masih part-time investor karena ada kerjaan full-time, ada keluarga juga, ada content creator juga. Jadinya selama bisa di atas pasar 10% sampai 15% lumayan itu happy. Itu ya bisa ke cover ya. Uangnya tetap compounding, cuman compoundingnya tidak secepat teman-teman lain yang lebih full time gitu di pasar. Betul. Yang pasti hasil investasinya jangan diambil ya Pak ya. Nah itu juga harus digulung ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, jadi sudah beggar malah hasil keuntungannya dibeliin apa gitu ya. Gitu. Padahal ya biasa aja, jangan usah yang terlalu justru compounding dilebih-lebihkan. Ada yang bilang kalau compounding itu jangan kita hentikan compounding untuk hal-hal yang nggak jelas. Justru kehebatan dari compounding adalah kalau kita biarkan dia menggulung cukup lama, itu yang menjadi compounding itu keajaiban dunia ke-8. Iya, sering denger. Karena ada waktu yang panjang. Benar-benar, karena investasi kekuatannya di waktu ya. Di waktu. Mungkin terakhir nih Pak Dodi ya, ada ini nggak? Kalau selain belajar, kalau teman-teman sini mau belajar value investing, udah pasti di YouTube-nya Pak Dodi. Mungkin salah ada satunya source lain nggak Pak yang teman-teman di sini, entah buku atau master lain siapa? Oke. Jadi kalau menurut saya sih, kalau memang pertama harus pikirin dulu, memang apakah saham ini mau invest di saham apa enggak? Karena kalau misalnya memang enggak invest di saham, instrumen investasi itu yang lain itu ada banyak gitu ya. Ada deposito, reksadana, ada SBN retail, ada obligasi negara gitu ya. Saya nggak mau bilang kalau seluruh investor tuh harus invest di saham gitu ya. Karena saham bisa jadi ada yang nggak tahan turun 5% aja nggak bisa tidur. Ada yang punya porto, ada yang sempat sharing ke saya, Bang saya beli reksadana saham 100.000, sekarang turun 5.000. Ini saya apain ya, jual apa enggak ya? Turun 5.000 perak. 5.000 perak, 5% kan, 5.000 perak deh. Ya. Nah itu ini bisa sampai 0 apa enggak? Saya cuma bilang aja kalau isi reksadananya itu BCA, BRI, Mandiri atau saham-saham besar lainnya, kalau mau 0 itu semua harus tutup semua baru bisa jadi 0.
Nah, kalau ada yang turun 5.000 aja sudah keringat dingin nggak bisa tidur, ya memang berarti bisa jadi bukan di pasar saham gitu ya. Tapi kalau misalnya mau belajar di pasar saham, yang pertama mungkin temukan dulu stylenya apa, apakah value investing, ataukah mungkin lebih cocok di trading atau yang lebih agresif lagi. Tapi kalau memang ternyata cocok di value investing, sebenarnya di YouTube ada banyak banget sih ya. yang apa namanya, yang Gratis ngejelasin lagi kan? tentang value investing gitu ya. Channel saya pribadi jujur ada, tapi bukan fokus utamanya juga gitu ya. Ada juga komunitas-komunitas lain yang kita bisa ikuti gitu ya. Kalau saya pribadi sempat belajar juga dan collab juga sama komunitas namanya Think. Iya, Think. Tapi ada juga pengajar lain ya, ada Pak Lokeng Hong, itu di YouTube ada banyak banget pengajarnya bisa dapat gratis gitu ya. Dan juga mungkin yang beberapa bintang tamu yang datang ke sini kan juga ada yang value investor ya. Itu juga bisa sambil dilihat-lihat juga. Ya. Iya. Jadi semua source-nya tuh banyak ya. Mau yang gratis ada, mau yang bayar juga ada. Sesuaikan aja, dan balik lagi yang paling penting adalah cocok sama style dan profil resiko. Kalau memang nggak cocok, jangan dipaksakan. Iya, yang penting investasi itu harus wajib dan nggak harus saham ya. Bisa di reksadana, obligasi atau instrumen lainnya. Yang penting uang kita bisa berkembang. Dan nggak paling penting juga adalah uang kita kerannya itu terbuka semua ya, dari 4 source ini. Kalau misalnya baru bisa satu, ya udah sambil investasi dulu sisihin uang. Nanti kalau udah bisa konten ada source yang lain atau bisnis lain, itu kita bisa nambah lagi gitu. Nah, ngomongin reksadana nih Pak, di kita juga ada reksadana. Karena kan kita aplikasinya lengkap ya, ada reksadana, obligasi sama saham. Nah, reksadana kita juga lagi ada promonya promo jalan-jalan Healing Fest. Jadi di sini kita akan mengajak teman-teman gimana caranya berinvestasi bersama-sama nih bareng-bareng, tapi sesuai. Balik lagi, kalau investasi kan harus ada goalsnya. Nah, mungkin kalau untuk cocok sama Gen Z ini sekarang tuh goalsnya jalan-jalan. Jadi investasi sisihin, yang penting bisa sisihin dulu tiap bulan. Nanti goalsnya bisa jalan-jalan 1 tahun kemudian. Jadi untuk teman-teman sini yang mau pengalaman investasi di reksadana, bisa di aplikasi investasiku kayak gitu. Oke, Konviso, dan gak lupa-lupa saya terus ingatkan untuk tetap transaksi di investasiku, baik reksadana, saham maupun obligasi, karena di sini teman-teman akan mendapatkan poin yang dimana poinnya bisa ditukar kembali di seluruh Merchant City Corp atau diinvestasikan kembali di reksadana. Jadi rewardnya jadi double. Oke, demikian hari ini podcast kita bersama Pak Dodi, dan semoga nanti kita bisa podcast lagi ya Pak untuk berbicara keuangan lagi yang lainnya. Thank you Pak Dodi hari ini untuk waktunya. Sudah dan diajak. Iya, terima kasih. Dan investasiku for better tomorrow. Bye-bye. Bye.